kekristenan itu terancam di Papua. Terancam Saya di Papua. merasakan kengerian tanda kutip karena apa? Kristenisasi ujung bumi. Ya, kristenisasi yang sudah dimulai di abad 18, tahun 1885 oleh seorang pendeta yang bernama Ishak Kina. Itu terancam gagal. Terancam gagal. Itu gerakan yang terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fadlan Garanmata. Ustadz Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastor, ini belak-belakan bagaimana kondisi di Papua saat ini. Banyak yang kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dan salah satu asbabnya, salah satu jalannya dengan dakwahnya Ustadz Fadlan. Dan pastor ini mengatakan sendiri bahwa kristenisasi di sana terancam punah. Yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih atas kejujuran Pak Pastor, di mana sebagian kalangan ini sering ditutup-tutupi. Baik, alhamdulillah, kita akan langsung saja saksikan bagaimana salah satu cara Ustadz Fadlan untuk mengajak masyarakat Papua bersyahadat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan saksikan bersama. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Subhanallah. Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berarti kalian besok akan sama saya, kita naik kapal laut, Subhanallah. kita berangkat, dan kalian akan belajar di pesantren saya di Bekasi. Dan kalian ini akan menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan membangun kampung halaman akan datang. Hari ini walaupun orang lihat hitam, keriting, tapi 10 tahun akan datang kalian akan bicara di atas mimbar, bicara di mana-mana. Maka kalian ikuti, kalian pilih sesuatu yang baik untuk perubahan. Asmat berubah di tangan anda semua. Wahai saudara-saudaraku, hari ini saya menjadi orang yang bahagia karena kalian mendapat hidayah dari Allah untuk pertama masuk Islam, yang kedua menuntut ilmu pengetahuan. Subhanallah, begitu sangat indah ajakan yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan nanti kelak anak-anak ini akan menjadi seseorang da'i yang kemudian menyebarkan Islam di tanah Papua. Subhanallah, ini sangat luar biasa, dan inilah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah dengan kelembutan, dakwah tidak dengan kekerasan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Baik, dan bagaimana tanggapan dari Pak Pastor ini? Silakan, kita akan simak bersama videonya. Gagal total karena apa? Proses Islamisasi Asia dengan membawa anak-anak belia, anak-anak di bawah umur, orang asli Papua untuk diislamkan, dibawa ke pesantren di Bekasi di Jawa Barat. Itu gerakan yang terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fadlan Garanmata. Dan saya bilang, saya nggak salahkan mereka, karena itu misi yang mereka lakukan dengan harapan mendapatkan ridho Allah. Iya, betul, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedikit kami koreksi, sebetulnya bukan islamisasi, akan tetapi dakwah kepada Islam. Berbeda kalau misalkan islamisasi. Mungkin kalau islamisasi nadanya dan pandangannya jadi beda, karena kalau misalkan islamisasi itu segala macam cara agar bagaimana mereka masuk ke dalam agama Islam. Tidak seperti itu Islam, karena Islam itu la ikraha fiddin. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin. Dan dalam Islam tentunya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak kepada Islam itu dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah. Kalau misalkan islamisasi, kesannya di sana ada paksaan. Contohnya misalkan Anda diberikan mie instan, tetapi Anda harus masuk ke dalam agama Islam. Anda akan kami berikan uang, tetapi Anda harus masuk ke dalam agama Islam. Jadi bukan islamisasi, akan tetapi dakwah menyeru kepada Islam. Adapun pada akhirnya mereka tidak menerima Islam, tidak jadi masalah, karena
Kami hanya sebatas menyampaikan saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kemudian akan memberikan hidayah. Jadi bukan islamisasi, tetapi dakwah kepada Islam. Kalau islamisasi mungkin akan berbagai macam cara, baik itu dengan cara baik ataupun tidak baik, yang penting masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi dalam Islam ada yang kemudian dinamakan dengan dakwah, dan dakwah inilah kita hanya menyampaikan. Adapun masuk ke dalam agama Islam ataupun tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Dan tentunya tidak mengeraskan hati agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada mereka. Baik Hafilah, kita akan lanjutkan lagi ke poin berikutnya, bagaimana pernyataan dari Pak Pendeta ini. Silakan Hafilah. Karena orang Islam menginginkan supaya seluruh dunia, termasuk Asia, Indonesia, mengalami rahmatan dari Tuhan, rahmatan lil alamin yang menjadi gelar, yang menjadi julukan Islam, yang saya pernah dengar dan sering dengar. Mereka dengan keyakinan itu, kalau orang jadi Islam, mereka akan menerima rahmat Allah. Ya, dunia ini akan penuh rahmat kalau semua diislamkan. Dan itu sebabnya itu yang mendorong mereka untuk melakukan islamisasi. Iya, betul. Supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di dunia saja, akan tetapi nanti di akhirat kelak kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita masuk ke dalam agama Islam, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi dengan rahmat dan dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama, tatkala kita hidup di dunia lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka sejatinya kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya kalian itu bersaudara, maka tatkala ada permusuhan, ada pertikaian, bereskanlah, islahkanlah, rapihkanlah, damaikanlah, agar engkau mendapatkan rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata ikhwafillah, dalam perjalanan umat Islam tentunya ada saja oknum-oknum yang merongrong umat Islam, baik dalam Islam itu sendiri atau di luar Islam. Salah satunya misalkan seperti yang akan kita tampilkan di video kali ini, yaitu Saifuddin Ibrahim yang ingin mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Kita akan saksikan ke videonya, dan ini bukti ikhwafillah. Islam itu gampang dihancurkan. Kita adu domba antar satu mazhab Muhammadiyah NU, nanti nggak lama. Baik, itulah salah satu oknum yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Islam itu penuh dengan rahmat. Islam itu rahmatan lil alamin. Akan tetapi ada saja oknum-oknum yang ingin menghancurkan Islam, baik itu dari luar maupun dari dalam. Sehingga kesannya Islam itu tidak rahmat. Padahal kaidah awal dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat yang beriman itu bersaudara. Yang penting mereka mengucapkan syahadat, yang penting mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita bersaudara. Akan tetapi ya jelas dalam perjalanannya ada saja oknum-oknum yang memfitnah, ada saja oknum-oknum yang kemudian mengadu domba, sehingga terkesan umat Islam itu tidak rahmat, padahal umat Islam itu menyebarkan rahmatan lil alamin, sebagaimana Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta yang kemudian jujur bahwa sekarang di tanah Papua berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi disusul dengan Eropa yang kemudian sekarang berbondong-bondong juga mereka masuk ke dalam agama Islam, agama yang Allah ridhoi. Dan kami tentunya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang memberikan kabar ini dalam video ini, termasuk pendeta ini, pendeta Joshua Tehu pun sama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.